Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di deadline kali ini. Oke, kami dari kelompok Ibnu Gacor, kami ingin mempresentasikan hasil tiga tahapan desain thinking kami dalam aplikasi kami, yaitu aplikasi pengelolaan ekosistem daratan yang diberi nama Terratopic. Dan di dalam tugas besar ini kami akan menjelaskan tentang empathize, define, dan ideate. Ya, Eh, lanjut. Kita langsung lanjut. Nah, dalam kelompok kami ini terdiri dari 5 orang, yaitu dari saya sendiri, Ibnu Syawal Alifian. Selanjutnya ada Haikal Kanavaro. Selanjutnya ada Anggah. Ada Aslam. Dan ada Muhammad Syaifuddin Zuhri. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Syaifuddin Zuhri. Ini dia. Silakan Udin dijelaskan. Yang pertama tuh di pendahuluan. Proyek kami itu berupa aplikasi yang bernama Teratopic. Aplikasi ini bertema ekosistem daratan. Aplikasi ini dibuat untuk memajukan ekosistem daratan, terutama di Indonesia yang luas dan ekosistemnya berdamping dengan manusia. Untuk cakupan dari aplikasi ini lebih kepada informasi mengenai kondisi ekosistem di suatu wilayah, sehingga bermanfaat untuk pengetahuan umum dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan suatu pembangunan maupun perkembangan oleh manusia. Nah, untuk tujuannya yaitu memajukan kehidupan manusia yang berdampingan dengan ekosistem di daratan sehingga setiap kehidupan yang ada di ekosistem tetap terjaga di sela-sela perkembangan kehidupan manusia. Untuk tujuan ini ada 3, yaitu ekosistem daratan, kota dan pemerintahan yang berkelanjutan, energi bersih dan terjangkau. Untuk poin penting, yang pertama adalah untuk memahami kondisi lingkungan, yang kedua untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, dan yang terakhir adalah untuk membantu mencari solusi yang efektif dan efisien. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya setelah ini akan ada empathize yang akan dibacakan oleh saudara Aslam Rizky Fadilah. Silakan Aslam, waktu dipersilakan. Oke, untuk empathize map adalah pertama dari kepada objeknya yang diwawancarai adalah Ibnu. Jadi Ibnu ini berpikir bahwa kondisi lingkungan di Cirebon masih belum ideal, terutama di daerah pinggiran kota. Ibnu berpikir bahwa polusi udara dan air adalah masalah lingkungan yang serius di Cirebon. Ibnu berpikir juga bahwa kurangnya kesadaran masyarakat adalah tantangan terbesar dalam mengatasi masalah lingkungan di Cirebon. Ibnu berpikir juga bahwa solusi sementara untuk mengurangi pencemaran di Cirebon adalah dengan menekankan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah. Jadi Ibnu ini berkata bahwa kondisi lingkungan di Cirebon itu untuk di kotanya tersendiri masih terpantau bersih, walaupun masih ada sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat setempat. Untuk kondisi air di Cirebon itu cukup memprihatinkan, terutama pada air sungai dan juga banyak limbah-limbah industri yang dibuang ke sungai. Tantangan terbesar untuk masyarakat Cirebon ini yaitu kurangnya penyuluhan dari pemerintah tentang pentingnya melakukan pembersihan sungai, lingkungan, dan sampah-sampah. Jadi, solusi sementara itu ditekankan kepada masyarakat untuk sadar kalau buang sampah sembarangan itu sangat-sangat tercela dan sangat tidak diperbolehkan. Ibnu merasa khawatir dengan kondisi lingkungan di Cirebon. Ibnu merasa prihatin dengan kondisi air sungai di Cirebon. Ibnu juga merasa frustasi dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan. Ibnu merasa optimis bahwa solusi sementara yang diusulkannya dapat membantu mengurangi pencemaran di Cirebon. Jadi
dusnya adalah Ibnu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi air sungai di Cirebon, mengeluhkan kondisi lingkungan di Cirebon kepada tim wawancara, dan Ibnu mengidentifikasi kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam mengatasi masalah lingkungan di Cirebon. Ibnu mengusulkan solusi sementara, yaitu untuk mengurangi penyebaran di Cirebon, yaitu adalah menekankan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi untuk yang kedua kami juga mewawancarai objek, yaitu namanya Rizky. Jadi Rizky ini berpikir bahwa lingkungan yang mereka tinggali memiliki kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Dan Rizky juga berpikir bahwa kesadaran akan kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Dia juga berpikir bahwa penyuluhan dan edukasi dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Si Rizky ini berkata, kondisi lingkungan di kota tempat saya tinggal sekarang sangat berbeda dengan tempat saya berasal. Kota ini memiliki banyak lingkungan yang kotor dan banyak sampah. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan, banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak peduli dengan dampaknya terhadap lingkungan. Rizky merasakan bahwa tidak nyaman dengan keadaan lingkungan yang tidak bersih dan merasa prihatin dengan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan yang sangat rendah. Dan dia juga merasa khawatir bahwa lingkungan yang tidak bersih akan mengakibatkan bencana seperti banjir. Jadi dusnya adalah menyampaikan keluhan tentang kondisi lingkungan sekitar tempat tinggalnya yang cukup memprihatinkan, menyayangkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan, dan menyampaikan solusi apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan yang berkelanjutan ini. Narasumber mengidentifikasi kurangnya penyuluhan edukasi kepada masyarakat. Cukup sekian. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai pada proses define. Nah, di dalam proses define ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada problem statement yang akan dijelaskan oleh Angga Nikola, dan how might we. How might we yang akan dijelaskan oleh Haika Kanavaro, dan selanjutnya yaitu ada proses ideate dan akan dijelaskan juga oleh saudara Haika Kanavaro. Oke, untuk problem statement boleh dijelaskan Angga Nikola, dipersilahkan. Baik, baik. Untuk problem statement, di sini Ibnu Syawal Afian adalah seorang mahasiswa Telkom University yang membutuhkan sarana untuk mengedukasi himbauan dan berdiskusi tentang lingkungan sekitar. Karena untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan. Itu alasan iya kan? Boleh Sebentar. dilanjutkan untuk problem statement kedua. Jadi untuk problem statement yang kedua, yang bernama Rizky adalah seorang mahasiswa juga yang membutuhkan sarana untuk menghimbau masyarakat untuk taruh dulu. Nah, untuk mengampanyekan bahwa merawat lingkungan itu penting karena masyarakat masih belum sadar untuk menjaga lingkungan dan belum ada aksi untuk menjaga lingkungan. Itu dari si Rizky yang kami dapatkan. Oke, problem statement sudah dijelaskan oleh saudara Angga Nikola. Selanjutnya akan untuk how might we akan dijelaskan oleh saudara Haikal Kanavaro. Silakan Haikal Kanavaro, dipersilakan untuk menjelaskan how might we. Nah, kemudian itu ada how might we. Yang pertama itu how might we designing a feature to make people aware about environmental cleanliness. Ini artinya bagaimana kami mendesain sebuah fitur untuk membuat orang lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua itu ada how might we attract young people to take part
in caring for the environment. Ini artinya bagaimana kami menarik perhatian anak muda untuk mengambil tempat atau mengambil kesempatan dalam peduli terhadap lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu ada how might we educate the public about how important it is to protect and care for the environment. Ini artinya bagaimana kami mengedukasi publik tentang bagaimana pentingnya untuk melindungi dan peduli terhadap lingkungan kita. Bisa dilanjutkan ke ideasinya langsung, yaitu brainstorming oleh saudara Haikal Kanavaro. Nah, untuk brainstorming yang pertama itu ada we will provide features that educate the public through short and long videos. Ini artinya kami akan menyediakan sebuah fitur untuk mengedukasi publik atau masyarakat melalui suatu video yang panjang maupun video yang short videos yang pendek. Yang kedua itu ada we will provide a platform to share activities to care for the environment and others. Di sini artinya kami akan menyediakan sebuah platform untuk membagikan aktivitas yang berkaitan dengan peduli lingkungan ataupun yang berkaitan dengan lingkungan lainnya. Kemudian yang ketiga ada we will provide a feature to notify you of environmental events that are being held by the government and nature lovers. Kami akan menyediakan sebuah fitur yang bisa mengingatkan Anda atau memberi Anda notifikasi mengenai event-event atau acara-acara tentang lingkungan yang diadakan oleh pemerintah maupun dari pecinta-pecinta alam ataupun dari organisasi-organisasi yang peduli terhadap lingkungan kita. Kemudian selanjutnya ada we will provide features for discussion between the public and nature lovers. Kami akan menyediakan sebuah fitur di mana itu ada sebuah forum diskusi antara publik masyarakat dengan pecinta alam ataupun organisasi yang berkaitan dengan lingkungan. Oke, terima kasih saudara Haikal untuk menjelaskan dari how might we dan ideasinya yang berkaitan dengan brainstorming. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulannya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kesimpulannya. Terratopik ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memajukan ekosistem yang ada daratan yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan, menganalisa masalah, dan mencari solusi yang efektif untuk mengurangi kerusakan ekosistem, terutama di Indonesia. Aplikasi ini akan memberikan edukasi kepada penggunanya melalui video pendek, video panjang, maupun bahan-bahan bacaan yang diperlukan oleh para masyarakat dan para pencinta lingkungan sebagai tambahan edukasi. Dan juga ini juga untuk meningkatkan pentingnya menjaga ekosistem daratan serta memberikan bimbingan terhadap pengguna cara-cara menanggulangi kerusakan ekosistem terhadap lingkungan. Jadi itu saja kesimpulannya dan presentasi kami tentang aplikasi kami dari tahapan empathize, define, ideate, serta kesimpulan dan sedikit deskripsi tentang aplikasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tim kami, tim Ibnu Gacor, dan maafkan jika dalam presentasi ini terdapat beberapa kesalahan. Jika suaranya tidak kencang dan lain-lain itu mohon dimaafkan karena kami sudah deadline. Jadi ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami tim Ibnu Gacor. See ya.